Tapi Mama selama bertahun-tahun Mama menggeluti dunia kerajinan aksesoris adat ini, adat MAPI ini, ada kendala atau hambatan yang paling signifikan yang paling Mama hadapi, dan mungkin itu juga dihadapi oleh para pengrajin lain, Mama? Apa nih, Ma? Seperti apa? Iya, seperti dusun. Memang kita orang Papua ya, orang Papua semua. Tapi orang Papua kan dia punya wilayahnya masing-masing, kampung dan distriknya masing-masing, kabupaten dan dusunnya masing-masing. Seperti saya sekarang orang MAPI, saya berdomisili tetap di Kabupaten Merauke. Tapi Kabupaten Merauke itu tanah marin, ada punya tuan sebagai tanah adat, ada dia punya tuan dusun masing-masing. Jadi kendalanya kalau uang biaya transportasi dari kota ke dusun yang kita mau tujui, sampai di sana kita harus bawa bekal juga untuk tuan dusun, tuan yang punya dusun itu. Baik. Bayar, beli pinangka beras. Jadi ada pengeluaran lagi, Mama ya, sebelum dapat bahannya dari tuan dusun ini ya. Iya. Baik, terus? Ada pengeluaran lagi baru bisa izin masuk ke dusun. Kalau dari situ kita masuk, kita ambil macam kulit kayu, kita ambil dari situ bahan-bahan yang lain juga kita ambil, baru kembali lagi. Kembali dari situ kita mesti redam, prosesnya lama sampai 1 bulan kayak itu. Terus bahan-bahan yang lain kita kasih keringkan dulu. Ya kering dulu. Jadi terbatas tadi tuh masalah masuk ke wilayah karena beda adat, beda kayak Mama MAPI tapi sesama orang Papua Selatan juga, tetapi karena tinggalnya di Merauke mau masuk ke dusun adat Merauke juga ada aturannya ya, Mama ya. Ada aturannya kayak tadi harus membawa sesuatu supaya bisa dikasih izin dan seperti itu. Berarti tidak salah kalau tadi saya katakan noken atau Mama sudah jelaskan noken itu mahal, atau benda-benda yang kita pakai juga ini mahal. Karena memang ada cerita panjang yang banyak dukanya mungkin untuk para penyuka yang ingin membelikan produk atau ingin memiliki produk kerajinan ini ya, Mama ya. Baik. Nah, Mama, kalau untuk pemasarannya sendiri seperti apa, Mama? Produk-produk yang Mama punya ini? Biasa jual sampai 1 juta ke bawah saja, macam cawat. Cawat itu 1 juta. Kalau dia punya rompingnya dari cawat, romping ini 500 kalau besar. Orang besar punya, kalau orang kecil punya ada 300, 150. Kita kasih turun saja daripada kita tidak pikir yang kita punya harga yang kita buang. Yang penting kita ada yang beli. Ada yang beli. Iya. Ada yang beli. Berarti kalau Mama ada orang macam kecil 150, 150. Ada yang tawar, kita tetap kasih daripada kita tumpuk banyak-banyak. Baik. Yang penting ada pemasukannya. Berarti kalaupun nanti ada yang membeli di Mama Dorang atau pengrajin yang lain, berapapun harga yang dikeluarkan atau disebutkan pertama kali, sebenarnya itu sudah harga yang paling pas ya. Jadi kalau bisa jangan tawar-tawar lagi, begitu kan, Mama? Iya. Kalau tawar-tawar lagi tuh sama saya tidak menghargai. Mau dong upaya, mau dong punya usaha, mungkin seperti itu ya. Karena itu sebenarnya sudah harga. Mungkin kita dengar mahal, tapi sebenarnya itu ada perjuangan panjang ya, Mama. Jadi kurang lebih. Berarti langsung ke komunitas Mama, atau Mama ada jual di mana lagi nih untuk produk-produk ini? Iya, ada jual juga di MAPI sana, biasa kirim. Oh, di MAPI. Baik. Ada juga biasa bawa pengajaran ke Makassar sana, anak-anak bawa saya ke Makassar. Berarti sudah kemana saja nih barang-barang kerajinan Mama? Atau dari mana saja yang sudah beli orang-orang dari daerah mana saja? Banyak ya, dari Jawa? Banyak, dari kita punya orang sendiri yang macam dari Sorong. Oke. Dari Papua saja yang bisa beli, dari Jawa juga ada. Baik. Iya ya. Mereka pernah menyampaikan apa yang tertarik sampai mereka mau membeli? Iya, macam noken-noken yang keras-keras, yang pintalan itu kan tertarik. Mahkota kepala
tertarik. Seperti anak punya itu juga. Dorang suka ya mama ya. Suka. Mungkin karena menarik ya mama ya. Tirai pintu dari buah-buah lagi. Itu buah-buah juga itu proses juga karena pertama kan bikin dengan paku. Oh, dari situ baru buah-buah keras-keras itu. iya. Ternyata mau punya cerita sebenarnya kalau kita cerita nih mungkin waktu tidak cukup ya karena masih terlalu banyak cerita. Pakai. Banyak cerita di balik semua yang kita lihat. Iya. Banyak cerita panjang dan perjuangan suka duka dari apa yang saya sedang pakai gitu ya mama ya. Artinya ini juga sebuah cerita yang bisa memberikan pencerahan untuk kita ya mama ya. Untuk kita yang mungkin selama ini menyuka atau membeli produk-produk kerajinan adat, khususnya ya adat Papua, dan lebih terkhusus lagi dari mama dorang dari MAPI ya. Berarti mama, apa harapan mama Gemah sebagai seorang pengrajin? Baik mungkin harapan untuk masyarakat, atau harapan untuk pemerintah mungkin, atau harapan untuk tokoh-tokoh adat kita mama. Ya, harapan kita supaya mungkin mereka bisa membicarakan kami punya tradisi ini, perangkap tradisi ini bagaimana. Jangan orang asal datang saja lihat saja. Orang harus kasih tingkatkan kami punya harga juga bagaimana. Jangan bukan kita sendiri yang pengrajin yang apa nih, tapi kita menyampaikan sama mereka seperti sekarang kita ada sampaikan ini bahwa ini perjuangan. Perjuangannya panjang baru bisa selesai. Jadi kan nanti kita kasih harga lagi, dorong bilang lagi mahal. Kami minta dari toko-toko adat juga turun, atau dari para wisata dan budaya kan, untuk bisa datang untuk harga ini sekian, harga ini sekian, supaya kita tidak karang-karang sendiri lagi. Baik, itu harapan dari kebijakan-kebijakan ya mama ya. Baik, tapi kalau harapan mungkin khusus untuk mungkin memfasilitasi tempat berjualan mungkin, atau mungkin dijadikan sebuah mata pelajaran mungkin, kayak tadi mama bilang kan anak-anak muda juga banyak yang sudah tidak terlalu tertarik, mungkin seperti apa nih ma? Sudah tidak tertarik anak-anak muda juga, jadi kita mau kasih belajar juga dong, tidak macam dong tidak tertarik begitu, karena banyak yang hanya di HP saja nonton. Jadi kami mempertahankan budaya ini supaya budaya tidak hilang. Biar mahal kah, tidak mahal kah kita kasih. Yang penting budaya tidak hilang. Anak-anak harus belajar sebagai anak-anak bangsa ke depan. Terlebih generasi-generasi muda, dia harus belajar ini. Baik. Jadi anak muda harus belajar ya. Baik. Terakhir mama, mau pengen ngomong apa? Bisa menghadap ke kamera. Kepada semua yang sedang menyaksikan obrolan ini mah, saya kasih kesempatan buat mama. Kamera situ boleh mama? Iya. Ya. Jadi harapan saya ke depan untuk anak-anak bangsa supaya mereka harus belajar ini, supaya mereka yang harus lanjutkan ke depan, dan mereka itu sudah harapan bangsa. Jadi bukan tinggal begitu saja sampai batas kita orang tua yang sekarang ini. Mereka yang harus kasih bangkit ini, tradisi ini. Baik. Jadi itu sudah harapan saya. Terima kasih kepada yang sudah tampilkan saya. Baik. Saya yang terima kasih mama, karena saya bangga bisa mengenakan pakaian ini. Kebanggaan saya sebagai anak yang lahir di Papua Selatan, tapi saya dipercayakan bisa pakai dan disaksikan oleh banyak orang. Semoga ini juga memotivasi ya untuk masyarakat, lebih terkhusus lagi untuk anak-anak muda. Luar biasa Mama Gemah Manggaimu ya, untuk ceritanya yang sudah dibagikan untuk kita. Sukses buat mama, dan untuk saudara, satu pesan yang bisa saya sampaikan dari keseluruhan cerita yang sudah dibagikan oleh Mama Gemah Manggaimu, bahwa perjuangan yang mereka lakukan dalam hal membuat kerajinan adat khusus untuk adat MAPI ini semata-mata sebenarnya bukan untuk keuntungan, tetapi ingin mempertahankan nilai budaya, dan budaya itu masih ada dan harus tetap ada seterusnya. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas di Sapa Merauke, menyampaikan terima kasih. Ikuti terus Sapa Merauke hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.